September. Sepintas, bulan ini terlihat sempurna untuk merapikan kebun, menyingkirkan yang tidak perlu, dan bersiap menghadapi musim dingin dengan tenang. Tapi saya akan mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Hanya karena satu gerakan gunting pangkas yang salah di dekat pohon apel di bulan September, Anda bisa kehilangan panen selama 3 tahun penuh. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan utama yang sering dilakukan para pekebun terhadap pohon apel di bulan September. Saya berjanji, Anda akan memahami mengapa pemangkasan yang sekilas terlihat tidak berbahaya bisa berakibat fatal dan bagaimana cara menghindarinya. Untuk memahami mengapa September bisa menjadi bulan yang begitu kejam bagi pohon apel, kita perlu melihat lebih dalam. Bayangkan, pohon itu adalah organisme hidup besar yang sepanjang musim bekerja keras, menumbuhkan daun, cabang, dan tentu saja apel favorit kita. Menjelang September, pohon apel sudah lelah dan mulai bersiap untuk tidur panjang di musim dingin. Sirkulasi getahnya melambat, pertumbuhannya terhenti. Pohon apel mengumpulkan kekuatan untuk bertahan dari musim beku, dan setiap intervensi kasar kita dalam proses ini akan dianggapnya sebagai tekanan yang sangat berat. Nah, mari kita bahas satu kesalahan fatal yang sering dilakukan, bahkan oleh pekebun berpengalaman. Ini adalah jebakan yang sering menjerat mereka. Kesalahan nomor 1 adalah pemangkasan pembentukan di musim gugur. Saya tahu persis apa yang ada di benak Anda saat ini. Tapi kan ini logis, panen sudah beres, daun-daun juga sudah banyak yang rontok, saatnya merapikan dan memberi bentuk mahkota yang indah dong. Dan justru di balik logika kuat inilah tersembunyi masalah utamanya. Pahami ini, di bulan September pohon apel tidak memikirkan keindahan. Prioritas utamanya adalah bertahan hidup. Seluruh energinya difokuskan untuk mempersiapkan diri menghadapi musim dingin yang panjang dan membeku. Pohon akan memperlambat aliran getahnya, menyimpan nutrisi penting, dan ibaratnya bersiap untuk tidur panjang atau hibernasi. Lalu apa yang Anda lakukan saat mendekat dengan gunting pangkas untuk pemangkasan pembentukan? Anda bukan hanya membuang ranting kering. Tidak, Anda memotong dahan-dahan yang masih hidup dan sehat. Bagi pohon, itu bukan sekadar potongan rambut biasa. Itu adalah sinyal bahaya. Sebuah luka serius, sebuah luka terbuka yang menganga, tepat menjelang datangnya musim dingin dan embun beku. Melalui luka-luka segar ini, kelembaban berharga akan menguap. Dan yang lebih parah, luka-luka ini menjadi gerbang sempurna bagi infeksi penyakit dan embun beku untuk dengan mudah merasuk jauh ke dalam kayunya. Lantas, apa yang terjadi kemudian? Setelah menerima sinyal bahaya ini, pohon itu langsung mengaktifkan sistem darurat internalnya. Bayangkan saja, seolah-olah ada sirene berbunyi di dalamnya. Semua proses yang bertujuan untuk memasuki masa istirahatnya mendadak terhenti. Alih-alih memasuki fase istirahatnya dengan tenang, pohon apel itu menerima perintah. Perhatian, sebagian tajuk pohon hilang. Perlu segera mengerahkan semua cadangan dan menumbuhkan cabang-cabang baru. Ini adalah naluri bertahan hidup kuno yang bekerja sangat baik di musim semi atau awal musim panas. Namun di bulan September, naluri ini justru berakibat fatal. Pohon itu mulai menghabiskan gula dan nutrisi yang sangat berharga yang telah dikumpulkannya dengan susah payah sepanjang musim panas untuk persiapan hibernasi. Pohon itu menghabiskannya bukan untuk memperkuat akar dan kulit batangnya, melainkan untuk pertumbuhan yang sama sekali tidak berguna pada periode ini. Ini ibarat memaksa seorang pelari maraton yang baru saja menyelesaikan perlombaan dan bersiap untuk beristirahat, untuk berlari sprint lagi. Energinya akan terkuras habis dan hasilnya akan sangat merugikan. Nah, disinilah letak bagian yang paling memilukan. Akibat reaksi panik ini, tunas-tunas muda yang lembut dan rentan mulai bermunculan di ujung ranting. Tunas-tunas ini tampak segar, hijau dan penuh kehidupan, tapi sangat rentan terhadap hawa dingin yang akan segera tiba.
Mereka tidak punya waktu cukup untuk mengeras, membentuk kulit kayu tebal yang seharusnya melindungi mereka dari embun beku. Mereka seperti prajurit yang dikirim berperang tanpa pelindung. Embun beku pertama yang cukup parah, bahkan sekadar suhu di bawah 0, sudah menjadi vonis mati bagi tunas-tunas ini. Udara dingin yang membeku akan langsung merusak sel-sel mereka yang rapuh. Mereka akan menghitam, mengerut, dan akhirnya mati. Apa dampaknya? Pohon itu tidak hanya membuang sia-sia energi berharganya untuk menumbuhkan tunas-tunas ini, tetapi juga kini memiliki bagian-bagian mati baru di tajuknya. Tunas-tunas yang mati ini tidak akan hidup lagi di musim semi. Mereka akan tetap menjadi ranting-ranting kering yang bisa menjadi sumber penyakit dan selanjutnya akan terus melemahkan pohon yang sudah rentan itu. Ini adalah pukulan ganda bagi kesehatan pohon apel Anda. Nah, sekarang mari kita pahami mengapa muncul angka menakutkan 3 tahun tanpa apel itu. Ini bukan cuma mitos atau cerita seram. Sayangnya, ini adalah skenario yang benar-benar bisa terjadi. Hal ini karena pohon apel adalah makhluk yang sangat bijaksana. Ia tidak hanya membentuk tunas bunga yang akan menjadi apel untuk panen tahun depan, tapi juga untuk panen tahun berikutnya lagi. Tunas-tunas ini terbentuk pada cabang-cabang pendek khusus yang sering disebut ranting buah atau spur. Bentuknya memang seperti tunas kecil yang agak keriput atau tidak beraturan. Nah, ketika seorang tukang kebun tanpa memahami seluk-beluknya, mulai memangkas dan menipiskan tajuk pohon di bulan September, kira-kira apa yang pertama kali ia potong? Betul sekali. Justru ranting-ranting yang terlihat biasa saja itu, yang menurutnya berlebihan atau sudah tua, yang menjadi sasaran utama. Dengan tangannya sendiri, ia menghancurkan potensi panen, bukan hanya untuk 1 musim, tapi untuk 2. Bahkan 3 musim berikutnya. Ini sama saja dengan membuang benih yang seharusnya ditanam untuk beberapa tahun ke depan. Pohon akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menumbuhkan kembali struktur penghasil buah ini. Dan inilah gambaran lengkapnya kini terkuak. Bayangkan kondisi pohon apel setelah perawatan semacam itu. Pertama, ia akan melemah karena vegetasi musim gugur yang tidak perlu dan pemborosan nutrisi. Kedua, ia rusak karena embun beku yang menghantam bekas potongan segar dan tunas-tunas muda. Ketiga, ia kehilangan sebagian besar tunas buah untuk beberapa tahun ke depan. Apa yang akan dilakukan organisme semacam ini? Tentu saja, ia akan beralih ke mode bertahan hidup. Bagaimana bisa bicara tentang panen jika ia harus menyembuhkan luka, melawan penyakit yang masuk melalui sayatan, dan memulihkan kekuatannya? Sepanjang musim berikutnya, bahkan mungkin 2 musim, pohon itu akan menghabiskan semua sumber dayanya, bukan untuk berbunga dan berbuah, melainkan untuk memulihkan batang pohon dan menumbuhkan masa vegetatif baru. Ia hanya akan bertahan hidup. Dan baru pada tahun ketiga, jika Anda merawatnya dengan benar, ia mungkin bisa mengumpulkan cukup kekuatan untuk menghasilkan panen yang melimpah lagi. Begitulah, satu gerakan gunting pangkas yang salah di bulan September dapat memicu serangkaian peristiwa tragis bagi panen Anda. Namun, masalah pada pohon apel Anda di bulan September tidak hanya berhenti pada pemangkasan. Mari kita bicara tentang pemupukan. Ini adalah kesalahan fatal kedua yang seringkali dilakukan berdampingan dengan pemangkasan yang salah. Banyak pekebun berpikir, pohon ini sudah selesai berbuah, pasti lelah. Kita harus memberinya nutrisi yang banyak agar pulih dan kuat lagi. Dan pupuk-pupuk populer yang biasa dipakai di musim semi dan panas pun diberikan. Dan apa yang paling populer? Betul, nitrogen, amonium nitrat, urea, pupuk kandang, semuanya adalah pupuk yang sangat bagus. Tapi, jangan pernah diberikan di musim gugur. Nitrogen bagi tanaman itu ibarat secangkir espresso yang kuat. Nitrogen merangsang, memberi energi, dan mendorong tanaman untuk tumbuh aktif, membentuk massa hijau berupa daun dan tunas-tunas muda. Memberi nitrogen pada pohon apel di bulan September itu
sama saja melakukan kesalahan fatal, seperti saat pemangkasan yang tidak tepat. Anda secara buatan membangunkan pohon dari masa dormansinya dan memaksanya untuk tumbuh tepat sebelum datangnya musim dingin atau embun beku. Anda seolah berteriak padanya, "Jangan tidur, bekerja, tumbuh." Padahal sebenarnya seluruh insting alaminya sedang menuju masa istirahat. Konsekuensi yang didapat akan sama persis. Pertumbuhan tunas-tunas yang lemah, belum matang, yang dijamin akan mati saat musim dingin tiba, serta pemborosan energi vital pohon yang sia-sia. Jadi, apakah berarti kita tidak perlu memupuk pohon apel sama sekali di musim gugur? Tentu saja perlu, namun pemupukannya harus tepat. Menu nutrisi untuk pohon apel di musim gugur harus benar-benar berbeda. Lupakan pupuk nitrogen hingga musim semi tiba. Sekarang pohon Anda membutuhkan dua elemen penting lainnya, fosfor dan kalium. Ini, jika boleh diibaratkan, bukanlah minuman energi, melainkan lebih seperti suplemen vitamin untuk memperkuat kekebalan tubuhnya menjelang musim dingin yang panjang. Fosfor bertanggung jawab atas perkembangan dan kesehatan sistem perakaran. Dan akar yang kuat serta sehat adalah kunci keberhasilan pohon melewati musim dingin. Kalium di sisi lain meningkatkan ketahanan seluruh pohon terhadap dingin. Pupuk ini membantu batang dan cabang matang, serta menumpuk gula yang berfungsi sebagai anti beku alami, mencegah sel-selnya membeku. Elemen-elemen inilah yang membantu pohon apel melewati musim dingin yang beku dengan aman dan terbangun penuh energi di musim semi. Oleh karena itu, jika Anda ingin memupuk pohon, gunakanlah superfosfat, kalium sulfat, atau pupuk majemuk khusus musim gugur. Biasanya pada kemasannya akan tertulis musim gugur dan kandungan nitrogennya sangat rendah atau bahkan nol. Kesalahan berikutnya yang mungkin tidak begitu terlihat namun sama pentingnya adalah mengenai air. Dalam hal ini, para pekebun seringkali melakukan dua kesalahan ekstrem. Yang pertama adalah membiarkan tanaman mengalami kekeringan total. Setelah panen, dan meskipun hujan kadang turun, banyak yang lantas melupakan penyiraman, dengan asumsi pohon tidak lagi memerlukan kelembapan ekstra. Ini adalah pemikiran yang keliru. Agar pohon bisa bertahan dalam kondisi cuaca ekstrem dan tetap sehat, batang serta akarnya harus terisi penuh dengan kelembapan. Pohon yang kering atau kekurangan air akan lebih mudah mengalami dehidrasi akibat terpaan angin dan suhu dingin kering. Hal ini sangat penting, khususnya bagi bibit muda. Bayangkan saja dahan yang kering, ia akan rapuh dan mudah patah, apalagi saat suhu dingin. Sebaliknya, dahan yang terhidrasi dengan baik akan lebih lentur dan tangguh. Prinsipnya sama dengan seluruh pohon. Oleh karena itu, jika kondisi cuaca kering berlangsung hingga September dan Oktober, sangat penting untuk melakukan apa yang disebut penyiraman pengisian cadangan air. Penyiraman ini harus dilakukan secara melimpah dan dalam, hingga membasahi tanah sampai kedalaman 1 meter. Hal ini akan menciptakan cadangan kelembapan yang vital untuk pohon, agar bisa bertahan sepanjang musim kering atau kondisi cuaca ekstrim. Kebalikannya, ada juga yang justru membuat tanah di sekitar pangkal pohon jadi seperti rawa. Mereka terlalu rajin menyiram, sampai-sampai pohon apelnya dibanjiri air setiap hari. Padahal, kelembapan tanah yang berlebihan di bulan September ini sama berbahayanya dengan kekeringan. Pertama, seperti halnya pupuk nitrogen dan pemangkasan yang tidak tepat, kelembapan berlebih ini bisa memicu pertumbuhan tunas baru atau tunas sekunder. Tentu saja ini sangat tidak kita inginkan. Pohon akan merasa kelebihan air dan menyangka musim tanam masih berlangsung. Kedua, tanah yang terus-menerus basah dan jenuh air akan menjadi lingkungan yang buruk bagi akar. Kandungan oksigen di dalamnya akan sangat rendah, sehingga akar bisa mulai membusuk. Sistem akar yang lemah akibat pembusukan ini akan sangat rentan saat menghadapi musim dingin. Oleh karena itu, kita perlu menemukan keseimbangan yang tepat. 1 kali penyiraman dalam dan berlimpah di akhir September atau Oktober
terutama jika tidak ada hujan, adalah solusi yang paling ideal. Sementara genangan air setiap hari di bawah pohon justru hanya akan merugikan. Jadi, selalu cek kelembapan tanah Anda. Jika pada kedalaman 1 mata sekop, tanah terasa kering dan mudah hancur, barulah saatnya menyiram. Namun jika tanah masih lembab dan bisa dibentuk gumpalan, Anda bisa menunda penyiraman. Sekarang mari kita bahas soal panen. Kelihatannya apel sudah selesai dipanen, lalu apalagi yang bisa salah? Ternyata, ada saja, dan kesalahan ini sering disebut membiarkan semuanya begitu saja. Maksudnya adalah, apel-apel busuk, berulat, atau berpenyakit yang dibiarkan tetap menggantung di dahan atau tergeletak di bawah pohon. Banyak pekebun sering mengabaikannya, berpikir, nanti juga busuk sendiri, jadi kompos, bisa untuk pupuk. Jangan sekali-kali berpikir atau bertindak seperti itu. Setiap apel busuk itu bukan cuma sampah biasa. Ini adalah bom waktu biologis yang sangat berbahaya. Apel-apel ini menjadi inkubator sempurna bagi jamur, spora, dan berbagai hama dalam jumlah tak terhitung. Sebagai contoh, penyebab penyakit busuk buah, moniliosis, sangat betah berhibernasi di buah-buah yang sudah mengering dan membusuk, yang masih menggantung di dahan. Lalu, ulat penggerek apel akan bersembunyi untuk melewati musim dingin dalam kepompong, baik di bawah kulit pohon maupun di dalam tanah, tepat di lokasi jatuhnya apel yang berulat itu. Jadi, setelah panen utama selesai, luangkan waktu sejenak untuk membersihkan kebun Anda secara tuntas. Siapkan ember dan kelilingi kebun. Periksa setiap dahan dengan saksama dan petik semua buah yang masih tertinggal, terutama yang terlihat sakit atau sudah mengering. Buah-buah ini dijuluki mumi, dan sebutan itu sangat tepat karena mereka adalah sarang penyakit. Kemudian, dengan ketelitian yang sama, kumpulkan semua buah busuk yang jatuh ke tanah. Jangan sekali-kali membuang material biologis ini ke tumpukan kompos. Bibit-bibit penyakit akan dengan mudah bertahan hidup di sana, dan di musim semi, bersamaan dengan kompos, mereka akan kembali menyerang kebun Anda. Buah-buah yang sakit itu harus dikubur dalam-dalam di luar area kebun, atau yang lebih baik lagi, dibakar. Memang, ini pekerjaan ekstra, tapi percayalah, ini akan sangat menghemat waktu dan tenaga Anda di musim semi nanti. Karena Anda tidak perlu lagi berperang mati-matian melawan penyakit dan hama yang justru Anda pelihara sepanjang musim dingin. Pohon apel Anda akan sangat berterima kasih dengan memberikan panen yang melimpah dan, yang terpenting, sehat. Ada lagi satu masalah yang sering jadi perdebatan, dan ini erat kaitannya dengan topik sebelumnya, daun-daun kering yang berguguran. Mengenai hal ini, pandangan para pekebun seringkali terpecah. Beberapa orang beranggapan bahwa daun-daun itu ibarat selimut alami dan pupuk yang bagus untuk melindungi akar tanaman saat musim dingin. Memang benar, di hutan belantara, begitulah adanya. Namun, kebun kita bukanlah hutan liar. Kebun adalah ekosistem buatan, di mana kepadatan tanamannya tinggi. Dan seiring dengan itu, konsentrasi berbagai penyakit juga ikut meningkat. Meninggalkan daun-daun kering di bawah pohon apel selama musim dingin sama saja seperti menghamparkan selimut yang nyaman dan hangat bagi hama serta bibit penyakit. Lalu berkata, berhibernasilah dengan tenang, kumpulkan kekuatan, dan saat musim semi tiba, seranglah pohonku dengan semangat baru. Justru ditumpukan daun-daun kering inilah spora penyebab penyakit keropeng, scab. Penyakit apel paling umum dan menjengkelkan, bisa bertahan hidup dan berhibernasi dengan sempurna. Tak hanya itu, pupa berbagai jenis lalat gergaji, sawfly, kumbang moncong, weevil, dan hama-hama lainnya juga akan betah bersembunyi di sana. Karena itu, ada satu aturan mutlak yang harus Anda pegang. Semua daun yang gugur dari bawah pohon buah-buahan wajib disapu bersih dan dibuang. Cara terbaik, sama seperti penanganan buah yang sakit, adalah dengan membakarnya.
Jika pembakaran tidak memungkinkan, daun-daun ini bisa dimasukkan ke tumpukan kompos terpisah. Namun, penting untuk diingat, kompos ini baru aman digunakan setelah 2 hingga 3 tahun, saat semua patogen dipastikan mati sepenuhnya. Jangan sekali-kali mengubur atau mencampur daun-daun ini ke dalam tanah, seperti saran yang kadang kita dengar. Memang, sebagian kecil patogen mungkin mati, tapi sebagian besar lainnya akan dengan mudah melewati musim dingin di dalam tanah dan kembali menyerang pohon Anda saat musim semi tiba. Lingkaran di sekitar pangkal pohon yang bersih dan rapi bukan hanya soal keindahan. Ini adalah salah satu elemen terpenting dalam pencegahan penyakit dan kunci utama bagi kesehatan taman Anda di musim berikutnya. Jangan berikan musuh-musuh panen Anda kesempatan sedikit pun untuk melewati musim dingin dengan nyaman. Ada satu kesalahan umum yang sering dilupakan, bahkan oleh pekebun berpengalaman, terutama jika pohon apel mereka sudah bertahun-tahun tumbuh di kebun. Mereka sepenuhnya mengabaikan perlindungan batang pohon. Mungkin mereka berpikir, apa yang bisa terjadi pada kulit kayu yang tebal dan kuat saat musim dingin? Padahal ada banyak bahaya yang mengintai. Bahaya pertama adalah hewan pengerat yang kelaparan. Di musim dingin, saat makanan langka, kulit kayu apel yang muda dan lembab menjadi santapan lezat bagi kelinci dan tikus. Pohon-pohon muda sangat rentan. Kelinci bisa menggerogoti batang hingga ketinggian 1 meter, sedangkan tikus menyerang di pangkal batang, bahkan yang tertutup salju. Jika mereka menggerogoti kulit kayu secara melingkar, membentuk cincin, aliran getah akan terhenti, dan pohon itu kemungkinan besar akan mati. Kondisi ini disebut pengulitan melingkar, dan merupakan ancaman kematian bagi pohon apel. Oleh karena itu, batang dan cabang bawah pohon harus dilindungi. Namun, bukan hanya hewan pengerat yang menjadi ancaman bagi kulit pohon di musim dingin. Ada musuh lain yang tak kalah berbahaya, yaitu matahari. Ya, betul sekali, terutama sinar matahari di musim dingin dan awal musim semi. Periode akhir Februari hingga awal Maret adalah waktu yang paling berbahaya. Di siang hari, sinar matahari yang terik akan sangat memanaskan kulit pohon yang gelap, terutama di sisi selatan dan barat daya. Jaringan di bawah kulit pohon akan terbangun, memicu aliran getah di dalamnya. Namun, saat malam tiba, embun beku yang parah akan menyerang. Cairan dalam sel-sel yang sudah aktif akan membeku, berubah menjadi es, dan akhirnya merobeknya. Akibatnya, muncul retakan panjang, memanjang pada kulit pohon, yang sering disebut sebagai retakan beku. Kerusakan ini sangatlah berbahaya. Retakan ini tidak hanya melemahkan pohon, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi berbagai infeksi dan hama. Pohon-pohon tua dengan kulit batang yang tebal dan kasar cenderung tidak terlalu terpengaruh. Namun pohon apel muda dengan batang yang halus justru menjadi kelompok risiko utama. Lalu, bagaimana cara melindungi batang pohon dari segala macam masalah ini? Ada beberapa cara, dan yang terbaik adalah mengombinasikan semuanya. Metode paling sederhana dan populer adalah pengecatan batang pohon. Tapi, bukan cat biasa, melainkan cat khusus untuk kebun. Cat ini harus cukup kental dan lengket, agar tidak mudah luntur atau terhapus oleh hujan pertama. Warna putihnya berfungsi memantulkan sinar matahari, sehingga kulit pohon tidak kepanasan. Selain itu, cat pemutih yang bagus seringkali ditambahkan tembaga sulfat dan fungisida lain. Ini berguna untuk mendisinfeksi kulit pohon dan membasmi hama yang bisa merusak. Pengecatan ini tidak hanya pada batang pohon, tapi juga pada pangkal dahan-dahan utama yang besar. Idealnya, pengecatan dilakukan saat cuaca kering. Namun, pengecatan saja tidak cukup untuk melindungi dari gigitan tajam hewan pengerat. Oleh karena itu, pohon-pohon muda mutlak membutuhkan perlindungan fisik. Batang pohon bisa dililitkan dengan jaring plastik khusus, karung goni, kain spunbond, atau bahkan stoking nilon bekas. Yang terpenting, bahan pelindung itu harus memungkinkan sirkulasi udara
dan tidak terlalu rapat menempel pada batang, sehingga ada sedikit celah udara. Lapisan pelindung seperti ini akan melindungi pohon secara efektif dari hewan pengerat maupun sengatan matahari. Baik, sekarang kita bahas intinya. Kita sampai pada satu langkah keliru yang bisa membuat pohon apel Anda tidak berbuah selama 3 tahun. Bayangkan skenario ini. Di bulan September, seorang pekebun mengambil gunting pangkas dan melakukan pemangkasan permajaan yang dalam. Ia memotong cabang-cabang yang seharusnya menghasilkan buah. Lalu dengan niat baik, ia memberikan pupuk nitrogen yang malah memicu pertumbuhan tunas yang tidak perlu. Dan puncaknya, ia membiarkan tumpukan apel busuk dan daun-daun sakit berserakan di bawah pohon. Apa yang terjadi? Pohon apel Anda menerima pukulan ganda, bahkan triple. Pohon jadi lemah, terluka, terinfeksi penyakit sejak musim gugur, dan tidak siap menghadapi musim dingin. Tahun berikutnya, pohon itu tidak akan berbuah, melainkan hanya berjuang untuk bertahan hidup. Tahun kedua, ia akan berusaha memulihkan kekuatannya. Dan baru pada tahun ketiga, jika beruntung, pohon itu bisa kembali menghasilkan panen yang melimpah. Begitulah, satu langkah keliru yang didukung oleh kesalahan-kesalahan lain bisa berujung pada bencana. Jadi, mari kita simpulkan. Bulan September bagi pohon apel bukanlah waktu untuk memulai hal baru. Ini adalah waktu bagi mereka untuk bersiap tidur. Moto kita untuk bulan ini, jangan merusak. Simpan gunting pangkas Anda, lupakan pupuk nitrogen, pastikan penyiraman secukupnya, bersihkan semua sampah, dan lindungi batang pohon. Tugas Anda adalah membantu pohon apel masuk ke masa hibernasi musim dingin dengan tenang dan kenyang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya harap tips-tips ini bisa menyelamatkan panen dan juga kekhawatiran Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips baru seputar perawatan kebun. Kesalahan apa saja yang pernah Anda lakukan saat merawat pohon apel di musim gugur? Atau mungkin Anda punya trik rahasia sendiri untuk mempersiapkan kebun menghadapi musim dingin? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah.